Oke, selamat datang di channelnya Motozork. Kita bakal coba bedah intercom Timex di video pertama ini. Oke, intercom ini merupakan intercom yang harganya nggak mahal-mahal banget, cuma sekitar 600 sampai 700 ribuan kalian udah bisa mendapatkan intercom ini. Pertama-tama kita bakal bahas dari fungsinya dulu. Fungsinya tentu aja ini sebagai intercom sekaligus headset Bluetooth ya, jadi bisa koneksi ke HP juga. Intercom ini memiliki fitur range penggunaan hingga 1 km antar intercomnya dan bisa terkoneksi sampai dengan 6 rider. Tuh ya, jadi di sini ada, kita bisa lihat grup intercom 1000 meter tentunya tanpa hambatan ya. Kemudian di sini dia punya voice prompt yang artinya dia ada suara botnya gitu. Apa namanya, suara apa ya namanya? Pokoknya suara informasi gitu ya, kayak misalnya masuk mode pairing atau lain sebagainya. Di sini dia bisa multi connection device secara simultan, jadi bisa connect kedua HP secara bersamaan. Dan dia di sini punya rechargeable battery. Jadi bisa ya, emang baterainya rechargeable ya. Jadi maksudnya bisa dicas sambil penggunaan juga. Kemudian di sini dia punya fitur two-way radio connected, jadi bisa pakai HP juga. waterproof sih tepatnya. FM radio, individual volume control, playback control, advanced noise cancellation, sama ini nggak tahu satu lagi apa di situ. Intercom ini punya koneksi sampai dengan 6 riders ya bro. Nah, di sini kita dapat apa aja sih yang ada di dalam boxnya. Tentu aja unit intercomnya atau Bluetooth device, microphone and ear speakersnya, USB cable buat charger, metal clip dan plastik clip. Actually maksud gua ini nggak ada yang metalnya. Sebenarnya tetap dua-duanya plastik, cuma bautnya aja mungkin yang metal. Terus ada velvet adhesive earphone pads atau velcro ya gampangnya, satu screwdriver atau kunci L. Oke, kita buka aja apa yang kita dapetin di sini. Sebenarnya ini udah dipakai harian. Jadi di sini ada unit intercomnya, tentu saja Flatcon Timex. Kita singkirkan dulu, kita buka lagi. Ada buku manual tentunya. Kemudian USB charger yang sebenarnya ini semua udah dipakai, kita buang dulu nih. Kemudian ada speakernya sesuai dengan tulisan di box tadi. Ada buku garansi yang tentunya tidak berfungsi di Indonesia. Di sini, nah ini yang dia bilang metal plate plastik ini. Metal cuma bautnya doang nih 2 biji. Terus di sini yang model double tipnya, ini yang paling enak pakainya sih. Velcro-nya nih yang buat speaker, ada 4 piece. Mana satu lagi? Aduh, nyelip susah. Sama kunci L-nya. Sip. Terus ya intercom ini, gede banget ya. Beda sama mana ya? Si T-Com ya. Oh, kagak ada. Oh iya, T-Com ada si Dimas, jangan lupa. Jadi intercom ini mantep banget boy. Speakernya udah terpisah sama headsetnya, jadi ya ini lebih berasa premium ya, jadi nggak kerasa murahan gitu. Dan ini juga finishingnya ada busa-busa empuknya nih, empuk-empukan apa namanya. Jadi berasa lebih mewah aja gitu. Kemudian untuk koneksinya tadi kan udah gue bilang 6 rider. Intercom ini punya beberapa kekurangan dan kelebihan. Tapi kekurangan dan kelebihannya kita bakal serahin ke Bung Mahardika yang ada di motor. Silakan Bung Mahardika. Ya, terima kasih Bapak Mahardika. Sekarang saya akan mencoba menyampaikan bagaimana plus dan minus dari intercom Flatcon ini ya. Oke, kita mulai dari mungkin plusnya dulu kali ya. Jadi ada beberapa nilai plus dari intercom ini.
Yang pertama mungkin dari port casannya ya. Menurut gua port casannya ini dia selain punya port casan yang masih micro USB, yang dimana itu umum bisa kita jumpai, dan dia punya port charger yang terpisah. Ini menurut gua spesial banget, karena kita bisa riding walaupun baterainya habis, kita bisa sambil dicas. Tentunya kalau bawa power bank ya, atau ya dimana kalian punya colokan lah, misalnya punya power outlet dari motor ya bisa aja, cuma kan lebih ribet, harus kabelnya yang panjang ya. Selain dia punya port charger micro USB dan port yang terpisah, tentunya masih ada kelebihan lain. Menurut gua kelebihan berikutnya adalah dia punya kapasitas baterai yang cukup memadai ya. Dia punya sekitar 10 jam playtime atau talk time. Jadi selama 10 jam itu dia masih tahan, dimana intercom gue yang sebelumnya itu cuma tahan hingga 8 jam aja. Terus kemudian gak cuma nyampe situ, kita punya intercom ini punya indikator baterai. Sebenarnya bukan indikator ya, jadi ketika kita nyalain intercom ini, dia bakal nyebutin berapa kapasitas baterai yang tersedia. Misalnya kita nyalain, nanti dia sebutin ada 80% baterai atau 80% baterai lagi, dan seterusnya sampai baterainya 10%, menyentuh 10%, dia bakal notify kita terus nih. Jadi ketika baterainya udah menyentuh 10%, walaupun kita lagi pakai, dia bakal ngasih tahu terus. Tapi kalau misalnya masih di atas 10%, itu selama kita pemakaian dia nggak akan ngasih tahu. Jadi cuma pas dinyalain aja dia ngasih taunya. Selanjutnya, dia punya speaker yang terpisah dengan mikrofonnya, dimana itu sebuah keuntungan kalau kita pengen adjust posisinya lebih bebas lagi, karena kita nggak perlu mikirin posisi mic sama speaker yang harus berbarengan kayak di intercom gua yang versi T-Com. Nanti gua kasih lihat fotonya seperti apa. Kemudian kelebihan berikutnya adalah setelah kita bahas port charger yang terpisah, terus baterai yang lebih besar, dan speaker yang terpisah, dia punya kualitas speaker juga cukup baik dibanding pendahulunya si T-Com. Suaranya lebih bagus. Oke, kemudian dia juga bisa koneksi secara simultan. Tadi di fitur juga kita udah sebutin, dimana intercom ini bisa koneksi ke dua perangkat sekaligus melalui koneksi Bluetooth-nya, misalnya ke HP dan GPS. Ya, itu cukup membantu ya. Ya, itu dulu aja kelebihan yang gue bahas. Ya, mungkin itu dulu kelebihan yang gue temuin dari intercom ini ya. Berikutnya gue bakalan coba untuk bahas kekurangan dari intercom ini. Kekurangan intercom ini sebenarnya nggak banyak, tapi ada beberapa yang cukup mengganggu ya. Nggak beberapa sih, mungkin cuma 1 atau 2 yang mengganggu. Jadi dia punya pengaturan volume. Yang pertama, dia punya pengaturan volume itu satu arah, single way. Jadi ketika kalian udah lagi besarin volumenya, misalnya suara lagunya kekecilan, kalian gedein, ternyata kelebihan nih, kegedean, mau nggak mau kalian harus pentokin volumenya dulu ke maksimal, baru nanti dia akan reset ke volume minimalnya. Dan itu menurut gue cukup mengganggu, karena mungkin bisa aja kita keburu budek duluan ya. Terus berikutnya, ini menjadi kelemahan yang menurut gue harusnya tidak terjadi ya. Tadi kan di kelebihan kita udah sebutin kalau dia punya port charger terpisah dan masih micro USB. Tapi sayangnya nggak semua micro USB bisa masuk, kecuali yang memiliki jacknya yang lebih panjang atau konektornya yang lebih tipis atasnya, itu yang karetnya. Nanti gue lingkarin bagian mananya. Nah, jadi nggak semuanya bisa masuk. Kemudian kekurangan berikutnya adalah bodi intercom ini terlalu besar. Jadi kalau kalian nggak pakai yang double tip, mungkin ya ada yang merasakan kalau ini kan gue pakai yang double tip.
bracketnya. Jadi gue bisa adjust posisi si intercom ini lebih tinggi dari yang seharusnya. Nah, kalau pakai yang bracket yang clip itu, dia posisinya agak lebih rendah, dan itu sering kali kalau gue bawa tas itu kegesek di tas. Jadi volumenya naik sendiri, atau misalnya gue lagi denger radio channelnya ganti gitu. Itu ya cukup mengganggu lah ya. Tapi bisa diakalin dengan cara pakai bracket yang double tip. Terus kemudian kekurangan berikutnya adalah sebenarnya ini bukan kekurangan ya, tapi hal yang mengganggu menurut gua. Jadi ketika intercom ini sudah menyentuh angka 10% ke bawah kapasitas baterainya, intercom ini bakal terus ngoceh low battery. Itu kisaran 1 menit itu bisa 2 kali mungkin ya, kalau nggak salah, dan itu menurut gua cukup mengganggu. Tapi ya di satu sisi kalau misalnya kita lagi jalan ya bisa mengingatkan lah kalau baterainya udah low gitu. Sampai baterainya habis dia bakal ngoceh terus. Kemudian berikutnya adalah tombol on off nya. Tombol on off ini bisa gue sebut sebagai apa ya, bukan kekurangan juga, dia masuknya ke hal yang mengganggu. Jadi tombol on off ini sensitif banget. Sering kali gue mangku ini helm dengan kondisi intercom terpasang ya, jadi itu kayak nggak sengaja ketekan dan itu tuh nyala. Bayangin, bisa gue ngobrol itu bisa berjam-jam, bisa 2-3 jam ngobrol, dan baterai intercom gue otomatis terkuras. Karena intercom ini kan kalau nyala dia otomatis mencari pairing Bluetooth terakhir, dan Bluetooth HP gue itu selalu nyala. Ya itu dia memakan baterai banget ya, jadi menyebalkan juga. Mungkin ya sampai saat ini dalam pemakaian gue yang kurang lebih sudah menyentuh 3 minggu lebih, atau bahkan mungkin udah 4 minggu ya, kekurangan dan kelebihan yang gue temuin sih baru itu aja. Sekarang saya akan kembalikan ke Bung Mahardika di studio. Terima kasih. Oke, terima kasih atas laporan plus dan minusnya. Jadi jika ada yang ingin ditanyakan dari plus dan minus tadi, silakan ditanyakan aja. Subscribe apabila belum, dan jangan lupa like video ini. Terima kasih. Ya. 1, 2, 1.